Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Majapahit akan mempresentasikan tugas sejarah kami dengan tema Kerajaan Hindu Buddha mengambil judul Tahta Kerajaan Nusantara yang Abadi Majapahit. Kelompok kami terdiri dari saya, Justina Ferdinand Chandra Silagan sebagai ketua kelompok. Saya Bintang Mareta. Saya Firsa Putra. Siapa? Saya Nadila Azhar Aisyah. Saya Selamat lagi. Oke, kita masuk dalam materi. Sebagai pendahuluan, apa itu Majapahit? Nah, Majapahit ini adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di tahun 1923 hingga 1500 Masehi. Dan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, di sini itu ada beberapa data tentang Majapahit. Yang pertama seperti beribu kota di Trowulan dan pernah berpindah-pindah dari Tarik ke Daha. Bahasa yang mereka gunakan ada dua, yaitu bahasa utama mereka yaitu Jawa kuno serta yang secara religius Sanskerta. Kepercayaan masyarakat di sana ada Siwa Buddha, Kejawen, dan animisme. Dan sistem pemerintahan mereka monarki. Yang terakhir, mata uang yang mereka gunakan adalah koin emas, perak, dan kepeng. Di mana sih letak Kerajaan Majapahit? Dari peta Majapahit di abad ke-14 ini, di sebelah saya, Kerajaan Majapahit berada di zona Jingga dan berpusat di zona Jingga Gelap, daerah Jawa Timur. Wilayah Majapahit itu terdiri dari wilayah Sumatera atau Pulau Melayu, Kalimantan atau Pulau Tanjung Pura, Semenanjung Malaya, dan wilayah di daerah Timur Jawa. Pada masa awal berdirinya, di bawah pimpinan Raden Wijaya, pusat Kerajaan Majapahit disebut terletak di wilayah Mojokerto dan pernah berpindah juga di Trowulan, Tarik, dan Daha, tetapi tidak sampai keluar Jawa Timur. Timeline beberapa masa dan silsilah raja yang pernah memimpin Majapahit. Nah, tiga timeline utamanya itu ada masa berdirinya di tahun 1293, puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk, dan tentunya Majapahit di tahun 1527. Awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit dimulai dari Kerajaan Singasari. Nah, Singasari ini adalah kerajaan terkuat di Jawa sebelum Majapahit. Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan, mengirim utusan Mengci menuntut upeti, tapi Kartanegara, Raja Singasari menolak dan mempermalukan upeti tersebut atau utusannya. Marah, akhirnya si Kubilai Khan ini tuh mengirim ekspedisi besar ke Jawa itu pada tahun 1293. Sebelumnya, Jayakatwang dari Kediri telah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran Arya Wiraraja. Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri, mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya diberikan hutan Tarik yang nantinya bakal yang dibukanya, terus nanti dia ngebangun desa Majapahit di situ. Guys, ketika pasukan Mongol ini tiba, si Wijaya ini tuh bersekutu dengan mereka supaya bisa ngalahin Jayakatwang. Tapi setelah itu Wijaya ini berbalik buat ngelawan pasukan Mongol, terus kayak buat maksa mereka mundur gitu. Akhirnya Kerajaan Majapahit resmi berdiri pada 10 November 1293 saat penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Selanjutnya, ada sistem pemerintahannya. Majapahit memiliki struktur pemerintahan yang teratur pada masa pemerintahan Wayang Wuruk dan tidak hanya berubah selama berkembangnya, bersifat teritorial dan sentralisasi. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Dan Majapahit adalah sebuah monarki dengan beberapa ciri khas seperti kekuasaan kepemimpinan rajanya, suksesi dinasti, struktur administrasi feodal, dan otonomi daerah dan lain-lain. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dan mahapati. Mahapati adalah pejabat tertinggi dalam administrasi kerajaan setelah raja, contohnya Gajah Mada. Sedangkan pejabat birokrasi seperti putra-putra raja, dewan menteri, pejabat hukum keagamaan, serta para pejabat keagamaan. Ada pula pengklasifikasian teritori di masa kemaragahan transokrasi saat pemerintah Gajah Mada, yaitu yang pertama ada negara agung atau negara utama inti kerajaan, dan yang kedua ada mancanegara, area yang melingkupi negara agung dan secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Dan yang ketiga, Nusantara adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni, dan mereka harus membayar peti tahunan. Beberapa kepercayaan masyarakat Majapahit sebagai berikut. 1. Siwa Buddha, yaitu campuran atau sinkretisme agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kedua, Kapitayan, yaitu ajaran yang memuja atau menyembah Taya atau Sang Hyang Taya. Yang ketiga, animisme, yaitu sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Lalu ada 3 sistem literasi, kami bagi menjadi 3, yaitu bahasa aksara dan karya sastra.
1. Bahasa adat Jawa kuno atau Kawi yang biasanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari, serta sastra dan sastra digunakan dalam keagamaan serta pemerintahan. Perjalanan masuknya bahasa Jawa kuno ke Majapahit melewati beberapa tahapan penting dalam kerajaan Mataram kuno, Kediri, Singasari, hingga Majapahit. 2. Aksara ada. Aksara Kawi yaitu keturunan dari aksara Pelawa digunakan dalam prasasti dan naskah penting. 3. Karya sastra kerajaan Majapahit menghasilkan berbagai karya sastra penting termasuk Kakawi atau puisi epik seperti Kakawi, Nagara Katagama, dan Kakawi Sutasoma. Karya-karya ini dituliskan dalam bahasa Jawa kuno dengan pengaruh metrum dan gaya sekastra. Kawin ini berasal dari kata kawi, mendapat awalan ke dan akhiran an, menjadi kekawin. Kawi artinya buat, susun, gubah, karang. Jadi kekawin dapat diartikan buatan, susunan, gubahan, dan karangan. Sastra yang menjadi sumber sejarah Majapahit seperti contohnya Prasasti Butak yang mengisahkan kerutuhan Singasari dan perjuangan pendirian Majapahit. Selanjutnya ada Kidung Pararaton yang menceritakan pemerintahan Raja Singasari hingga Majapahit. Negara Kartaragama yang menceritakan keadaan Majapahit terutama masa pemerintahan Nyai Muruk dan berbagai peninggalan sastra lainnya. Untuk seni bangunan sendiri, Majapahit memiliki banyak arsitektur, gapura, dan candi. Ada candi tikus yang diperkirakan sebagai tempat mandi raja dan upacara tertentu yang dirayakan dalam kolam-kolam candi. Candi tikus dianggap sebagai simbol Gunung Meru. Gapura yang kedua, Gapura Banjang Ratu yang terletak di Dukuh Keraton, Desa Temon, Trowulan, Jawa Timur. Gapura merupakan pintu untuk keluar masuk dan memiliki bentuk pada kuraksa, yaitu bangunan berupa pintu gerbang dengan atap menyatu. Panataran. Di halaman Candi Panataran ditemukan prasasti Palah berangkat tahun 1197 Masehi. Candi Panataran sebagai tempat pemujaan. Untuk seni rupa sendiri, Majapahit memiliki patung, terakota, dan lain-lain yang beragam tetapi tidak dengan lukisan. Sampai sekarang belum ada ditemukan lukisan atau gambar yang berasal dari zaman Majapahit. Beberapa contohnya yang ditemukan seperti Aca Harihara. Patung ini adalah penggambaran dewa jasad Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Arca diambil dari kuil Candi Simping, Blitir, Jawa Timur. Wadah terakota dalam berbagai ukuran dan bentuk telah ditemukan di Trowulan. Wadah tersebut mungkin digunakan untuk berbagai keperluan. Dasar tabung besar ke wadah air berbentuk kotak. Nah, seni pertunjukan dari Majapahit itu sangat jarang diketahui. Tetapi salah satu contoh seni pertunjukan Majapahit adalah wayang topeng atau biasanya dikenal sebagai raket pada masa itu. Menurut catatan dari Kitab Nagara Kartagama, karya Empu Prapanca, Raja Hayam Wuruk ikut menjadi penari topeng yang cukup piawai. Ini merupakan suatu peristiwa kultural yang spektakuler karena seorang raja ternama di seluruh Nusantara ikut menari dalam suatu pertunjukan istana. Oke, jadi itu saja presentasi dari kami kelompok Majapahit yang mempresentasikan tentang kerajaan Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.